TWK materi soal benar-benar hot semua, tapi mayoritas banyak penalaran. Tetapi kalau kita nggak ngerti jawaban menjebak penalarannya. Tips eliminasi jawaban yang dari terburuk ke terbaik. Pengamalan Pancasila 4-5 soal. Ide pokok gagasan utama 4-5 soal. Sisanya banyak penalaran. Untuk TIU, figural 7-8 soal, deret 6-7 soal. Jangan sepelekan figural. Sama deret susah-susah soalnya, bedakan figural mirip semua. Deret juga susah, harus sering-sering latihan. Soal hitungan pecahan X, Y, P dan Q keluar 4-5 soal. Diskon persenan juga keluar 2 soal. Duduk melingkar, duduk berhadapan, lomba catur 3 meja berhadapan, dan soal berbelit-belit. Di akhir soal, panitia merubah posisi tempat duduk peserta lomba meja catur. Jadi soalnya menyita waktu banget. Silogisme 4 soal, analitis soal pekerjaan juga masuk, tapi menyita waktu juga. Soalnya saya ingat Denny dan Dini melakukan pekerjaan dengan kecepatan 2:1. Apabila pekerjaan Denny dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu, berapa lama pekerjaan bisa dikerjakan jika bekerja sama? Ini dapat dikerjakan ya. Komen berapa hasilnya di kolom komentar. Kemudian untuk TKP, saya dapat soalnya yang banyak tentang mahasiswa, pegawai di perusahaan, gimana ada teman yang tidak sependapat, ada bawahan yang berselisih, ada tim kita yang kurang berkompeten, gimana kalau mau rapat tapi pas waktu mau berangkat kita merasa kurang sehat. Jawabannya apa minum obat dulu, apa kita nunggu badan baikan baru berangkat rapat. Semoga bermanfaat. Kemudian ada lagi kiriman dari Akta Budi. Saya tadi dapat soal amandemen undang-undang tentang tugas materi anggota BPUPKI yang dilantik Jepang. Lainnya penalaran bela negara dan kawan-kawan. TIU yang paling susah deret yang sampai puluhan ribu. Belum nemu polanya gimana? Ku tinggal aja buang-buang waktu. Hehehe. Sandi dan Ricky adalah 2 orang pegawai PT Citra Abadi yang bergerak di bidang percetakan. Sandi mampu menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari dan Ricky mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam 20 hari. Jika mereka bekerja bersama selama 4 hari, maka berapakah bagian lagi yang harus mereka kerjakan? Banyak teman-teman kita yang selesai SKD menemukan soal-soal seperti ini. Maka cara menyelesaikannya, kita ke pernyataan pertama. Di sini Sandi mampu menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari. Kemudian Ricky mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam 20 hari. Ricky mampu menyelesaikan dalam 20 hari. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari KPK dari 15 dan 20. Berapa? 60 ya. 60 dibagi dengan 15 berarti Sandi mampu mengerjakan pekerjaan 4 bagian per hari. Ricky 60 dibagi 20 artinya Ricky dapat mengerjakan 3 bagian per hari. Kemudian jika mereka bekerja bersama selama 4 hari, ya udah kita jumlahkan yang ini dapat 7 hari, dapat 7 bagian maksudnya, dikalikan dengan 4 hari yang telah mereka kerjakan. Berarti kan 7 dikali 4 28. Ini adalah bagian yang mereka telah kerjakan. Sekarang kita mencari berapa bagian lagi nih yang harus mereka kerjakan. Kan total seluruh pekerjaannya ada 60 dikurangi dengan pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu 28 hari kan. 28 bagian maksudnya. Berapa? 60 dikurangi 28
adalah 32 bagian lagi yang mereka harus kerjakan. Karena di opsinya tidak ada seperti yang tertera 32, maka kita selesaikan lagi. Berarti 32 bagian yang belum diselesaikan dibagi dengan total yang harus diselesaikan, yaitu 60. Kita sederhanakan menjadi 8/15. Nah, ini dia yang harus mereka kerjakan lagi, 8/15 bagian. Jika X sama dengan 1/22 dan Y sama dengan 22%, maka hubungan antara X dan Y adalah X itu 1/22 dan Y 22/100. Kemudian kita tinggal kalikan yang atas kali bawah. 1 dikali 100 berarti X-nya di sini 100. Dan di sini 22 dikali 22 artinya Y itu lebih dari 100 kan? Lebih dari 100. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa Y itu lebih dari X. Jadi jawabannya yang B. X kurang dari Y. Sama aja teman-teman. Coba deh. 22 kali dengan 22. Berapa teman-teman? 2 kali 2 itu 4. 2 kali 2 4. Kemudian 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. Ya teman-teman. 484. Benar ya teman-teman? Y lebih dari X. Hasil dari 4 dikali 3, 2/3 dibagi dengan 2, 1/15 adalah, baik teman-teman, ini masih dalam bentuk pecahan campuran. Kedua bilangan ini kita jadikan ke pecahan biasa. Berarti 4 dikali dengan 3 dikali 3, 9 ditambah 2, 11/3 dibagi dengan 2 kali 5, 10 ditambah 1, 11/5. Kemudian kita selesaikan. 4 ini kita jadikan kali. 11/3 dikali dengan, kalau dikali berarti harus dibalik ya, kali 11. Kemudian kita coret yang sama, menyebut yang ini dengan pembilang yang atas. Sudah, tinggal kita kalikan. 4 dikali 5, 20/3, atau sama dengan 6,667. Kemudian tinggal kita bulatkan menjadi 6,67 yang D. Saya dapat soal tentang PPKI. Anggota PPKI pada awalnya 21 orang, kemudian tanpa sepengetahuan Jepang ditambah lagi 6 orang. Siapakah tokoh tersebut di antara 6 orang? Yang pertama yang A. Muhammad Hatta, B. Ki Hajar Dewantara, C. Ki Bagus Hadikusumo. Sekarang kita googling. Ke-6 orang tambahan adalah Ahmad Subarjo, Sujati Malik, Ki Hajar Dewantara, R.A.A. Wiranata Kusuma, Kasman Singodimejo, dan Iwan Kusuma Sumantri. Jadi jelas di sini anggota baru atau anggota tambahan di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara. Agar lebih jelas, sini saya bacakan anggota PPKI. Yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, DRS Muhammad Hatta wakil ketua, Prof. MR Supomo anggota, KRT Regiman Widyodiningrat, agar lebih jelas di sini saya bacakan keanggotaan PPKI. Yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian DRS Muhammad Hatta wakil ketua,
Profesor MRDR Supomo, terus kemudian KRT Rajiman Widyodiningrat, RP Suroso, Sutrarjo Kartudikusumo, Kiai Abdul Wajid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Surja Hamid Jojo, Pangeran Purbuco, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Teuku Muhammad Hasan, Dr. GSSJ Ratulangi, Andi Pangerang, AA Hamidan, Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Lautoharari, DRS Yap Tijawibing. Apa nih? Maaf kalau salah-salah nyebutnya. Kemudian ditambah lagi 6 orang: Ahmad Subarjo, Sujati Malik, Ki Hajar Dewantara, RAA Wirata Kusuma, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Itulah ke-27 anggota PPKI. Dalam amandemen UUD 1945 terjadi penghapusan Lembaga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Fungsi penasehat dilaksanakan oleh Dewan Penasehat Presiden yang dibentuk oleh AMPR, BDPR, C Presiden. Yang benar adalah Presiden. Kenapa? Dewan Penasehat Presiden dibentuk oleh Presiden. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 16 yang berbunyi, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Jadi jelas jawaban adalah yang bagian C. Diingat lagi ya teman-teman.